Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Asyah, Nur Azizah Lili Rosita, dan Nur Faizatul Husna. Kami di sini akan membahas tentang studi analisis materi mata pelajaran fikih MA kelas 12 semester genap kurikulum 2013. Yang pertama yaitu hukum taklifi. Hukum taklif adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat atau meninggalkan. Menurut jumhur ulama, hukum taklif terbagi menjadi 5 bagian, yaitu wajib, mandub atau sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib adalah suatu perbuatan mukallaf yang diperintahkan syara dengan ketentuan perintah itu harus dilakukan sesuai dengan petunjuk untuk melakukannya. Sunnah adalah perintah syar'i untuk dikerjakan mukallaf dengan perintah yang tidak pasti. Dengan kata lain sigot, perintah syar'i itu tidak menunjukkan wajib, atau bersamaan dengan perintah itu ada beragam qarinah atau tanda yang menunjukkan ketidakwajiban. Haram. Al-muharram adalah sesuatu yang dituntut secara tegas oleh syar'i untuk ditinggalkan secara pasti. Makruh ialah perintah syara kepada mukallaf agar tidak melakukan suatu perbuatan dengan larangan yang tidak pasti, lantaran sigotnya menunjukkan itu. Yang terakhir yaitu mubah. Mubah ialah suatu pilihan yang ditetapkan oleh syara kepada mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya. Selama tidak ada nas yang memerintahkan suatu perbuatan tertentu dan tidak ada pula larangannya, maka hukumnya mubah atau boleh. Yang kedua, yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i berguna untuk melaksanakan ketentuan hukum taklifi, artinya sebuah ketentuan yang menjadi sebab untuk sahnya sesuatu, menjadi rukun, menjadi syarat dalam melaksanakan suatu perbuatan, atau menjadi penghalang untuk terlaksananya suatu beban hukum, dan lain-lain. Hukum wad'i sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sebab. Sebab adalah sesuatu yang oleh syara dijadikan indikasi adanya sesuatu yang lain yang menjadi akibatnya, sekaligus menghubungkan antara akibat karena adanya sebab. Yang kedua yaitu syarat. Syarat ialah sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum, tergantung kepada ada atau tidak adanya sesuatu itu. Yang dimaksud dengan adanya sesuatu menurut syara adalah yang dapat menimbulkan pengaruh atau tidak adanya hukum. Yang ketiga yaitu mani. Mani artinya penghalang, yaitu sesuatu yang adanya dapat menyebabkan tidak adanya hukum atau membatalkan sebab. Yang keempat yaitu rukhsah dan azimah. Rukhsah ialah hukum keringanan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mukallaf dalam kondisi tertentu. Sedangkan azimah ialah hukum-hukum umum yang sejak semula telah disyariatkan oleh Allah dan tidak dikhususkan pada kondisi atau mukallaf tertentu. Yang terakhir yaitu sah dan batal. Jika suatu perbuatan sudah sesuai dengan ketentuan syar'i, misalnya telah terpenuhi syarat rukunnya, maka oleh syara perbuatan itu dihukumi sah. Tetapi bila perbuatan itu tidak sesuai dengan tuntutan syara atau cacat syarat rukunnya, maka oleh syara dihukumi batal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu poin C, mahkum bihi atau fihi. Yang dimaksud dengan mahkum fihi, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Akrim Zaidan, adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Dalam pandangan Muhammad Zahro, bahwa esensi mahkum fihi adalah
berkenaan dengan objek hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik kaitannya dengan tuntutan untuk berbuat, perintah, tuntutan untuk meninggalkan, larangan, maupun pilihan. Syarat mahkum bihi yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, perbuatan tersebut harus diketahui secara sempurna oleh seorang mukallaf. Yang kedua, perbuatan itu diketahui berasal dari zat yang mampu kewenangannya untuk memberikan taklif. Yang ketiga, perbuatan tersebut harus bersifat mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Kemudian akan diteruskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang mahkum alaih. Pengertian dari mahkum alaih yaitu orang mukallaf yang dibebani hukum syara atau disebut dengan subjek hukum. Selanjutnya yaitu pembebanan hukum syara. Yang pertama, seorang mukallaf harus memiliki kesanggupan untuk memahami kitab Allah yang diberikan atas dirinya. Yang kedua yaitu orang mukallaf mempunyai kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklif. Memiliki kemampuan untuk menerima hukum taklif ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Yang terakhir yaitu hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak. Dalam istilah usul fikih, hal-hal yang dapat menghalangi kecakapan bertindak disebut dengan awarid ahliyah. Awarid ahliyah seseorang itu dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang bersifat samawiyah dan kasabiyah. Yang pertama, awarid ahliyah yang bersifat samawiyah atau halangan samawiyah adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan dan kehendak manusia. Yang kedua, awarid ahliyah yang bersifat hasabiyah atau halangan hasabiyah adalah halangan-halangan yang pada dasarnya berasal dari perbuatan atau usaha manusia itu sendiri. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang belum difahami dapat ditanyakan di forum diskusi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.